Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 4 Desember 2023. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini dan kita akan membahasnya dalam kondisi udah boleh buka mata. Jadi kita sore ini puji Tuhan udah dibuka mata kita sudah bisa melihat apa yang dilakukan bandar yang menari-nari sepanjang perdagangan tadi pagi dan siang dan sore tadi ketika mata kita masih ditutup, dan sekarang kita analisa, kita pelajari supaya bisa kita ikuti ke depannya mumpung kita masih boleh dibuka mata kita untuk melihat hal tersebut. Dan karena ini adalah podcast yang edisi spesial, jadi tadi siang kami membuat polling di Telegram kami dan kami meminta para follower Telegram kami untuk memilih saham-saham yang ingin dia lihat analisanya di UBBM malam hari ini, dan itulah saham-saham itulah yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelum bahas sedikit kita bahas melanjutkan kondisi IHSG menggunakan indikator domestic flow atau korban flow seperti yang sudah kami ajarkan 2 bulan terakhir. IHSG akan cenderung kacau, hancur, harga-harga saham unggulan turun kalau para korban atau dalam kurung investor lokal melakukan pembelian. Tapi kalau korban-korbannya mulai jualan, IHSG saham-saham unggulan akan bangkit, dan puji Tuhan korban-korbannya seperti Anda lihat di sini terus melakukan penjualan. Hari ini pun para korban melakukan penjualan besar, investor lokal melakukan penjualan sampai 349 miliar ke investor asing. Tentu ini kabar yang sangat baik buat saya yang nggak mau jadi korban. Kebetulan di bursa saham saya lebih pengen ngikutin investor asing. Dan puji Tuhan kalau Anda ngikutin investor asing juga tentunya sudah merasakan dalam beberapa minggu terakhir ini rasanya cuan itu mengalir dengan deras, puji Tuhan. Oke, nah gitu, kondisinya seperti itu aja, tapi kita nggak usah heboh-heboh, nggak usah euforia, karena seperti dijelaskan juga, kalau IHSG mau terus naik, lokalnya terus jualan, jadi nggak usah lah diperbesarkan, bilang outlook Indonesia bagus dan lain-lain, nggak usah, karena nggak percuma kalau semua itu bagus, investor lokal nggak mau jualan ya percuma semua, kayak gitu. Saham menarik pada perdagangan hari ini yang juga menarik dibahas adalah saham GJTL. Hari ini sahamnya luar biasa, naik 24,7%, auto reject atas, dan saham ini bagi yang udah lama di bursa saham tahu ini adalah saham yang dibandari oleh Bandar Value Investor. Jadi kita tahu ada bandar saham busuk, tapi di bursa kita juga ada bandar IPO, ada juga bandar value investor. Jadi sedikit review ini, GJTL juga kita tahu banyak dimiliki oleh tokoh favorit idaman kita semua, yaitu Bapak LKH. Ada kejadian Bapak LKH ini ada berita menarik. Jadi beberapa waktu lalu GJTL harganya masih 500-an. Waktu itu digoreng sampai 1.300-an, dan di 1.300-an ini keluar beritanya di tanggal 6 sampai 7 Juli 2023 lalu Pak LKH jualan besar-besaran. Total yang dijual di sini menurut data yang dilaporkan ke bursa, yang dilaporkan aja ya, ini yang nggak dilaporkan kita udah nggak tahu, yang dilaporkan aja udah 11 juta lembar saham, 11 juta dengan average di harga 1.343. Jadi kalau kita hitung pada periode ini di puncak-puncaknya uang value investor retail yang berhasil diserap itu sebesar 14,8 miliar. Ini yang disebut bandar value investor, karena mangsanya atau yang dijadikan sasaran adalah value investor lain yang suka saham-saham seperti ini, seperti bandar saham busuk akan memangsa investor-investor retail yang suka beli saham busuk kayak gitu. Dan sampai waktu itu sampai ada CNBC menanyakan saham Gajah Tunggal ambles gara-gara dijual Pak LKH. Ya tentunya nggak bisa dibilang gara-gara dijual, karena Pak LKH jualnya kalau atas nama dianya kan jualnya di atas. Cuma setelah beliau jualan, karena beliau hebat, harga sahamnya turun dari 1.300-an turun sampai 600-an seperti itu. Dan tapi ternyata beritanya nggak selesai di situ. Ternyata karena kita tahu orang even udah profit taking tentunya pengen profit lagi, walaupun udah ngarungin retail tentunya pengen ngarungin retail lagi, karena itu adalah aktivitas dan keahlian mereka. Dan hari Minggu tanggal 3 Desember kemarin keluar berita menarik di mana
hari Jumat sore, sengaja Jumat sore keluar berita kalau Pak LKH borong lagi saham GJTL sebesar 175 juta saham. Jadi tadinya namanya udah hilang karena kebanyakan profit taking di list saham pemegang saham besar, udah itu di buyback lagi. Dan beritanya di buyback di mana, di bawah sini. Jadi ini salah satu contoh value investor yang hebat bahwa dia dijual di puncak, di bawah ketika value investor retail udah mulai cut loss, di buyback lagi dan buybacknya nggak kira-kira. Jadi aksi akumulasinya di sini, tapi beritanya sengaja baru keluar di sini T+3 dan sengaja juga keluarnya hari Jumat supaya ada waktu di weekend itu para komentator saham, para YouTuber, para media semua sadar, Pak LKH beli di sini dan hari ini harga sahamnya digoreng tinggi sampai auto reject atas. Jadi ini salah satu bukti kenapa kita mengidolakan Pak LKH, karena beliau selalu beli di harga murah dan dalam waktu singkat harga saham yang dibeli di harga murah itu langsung digoreng tinggi. Meskipun kita nggak tahu gitu kan. Nah, kita nggak tahu beliau beli di sini, tiba-tiba aja setelah beliau beli hari Minggu kemarin diberitakan dan hari ini terbang tinggi. Dan kalau kita melihat pasca beliau beli, meskipun kita belum tahu, ternyata udah ada beberapa pihak yang melakukan akumulasi. Jadi kalau Anda lihat 3 hari setelahnya, kalau Anda lihat secara bandarmologi, Anda lihat data broker summary-nya dari tanggal 29 sampai 1 Desember 2023, kesimpulannya bandar akumulasi dan retail Anda lihat broker-broker retail, para value investor retail ini cut loss besar-besaran. Jadi itu indikasi yang menarik juga, karena percuma kan, kembali dibilang kalau korban tidak berkorban ya harga nggak bisa naik. Mereka cut loss besar-besaran dan hari ini digoreng tinggi. Kalau kita lihat pada hari digorengnya ini, hari ini baru heboh keluar berita Pak LKH masuk lagi di GJTL dan lain-lain, meskipun masuknya di sini hari ini baru heboh. Dan kalau kita lihat broker-broker yang melakukan pembelian, yang ikut berperan serta dalam aksi menggoreng saham GJTL ini hampir semuanya bukan broker-broker retail, bukan broker-broker korban. Jadi tentunya bagus di sini di bawah broker-broker korban jualan, yang ngegoreng udah itu digoreng naik, yang beli masih broker-broker bandar. Artinya apa? Nanti di atas ini korban-korban, kalau broker bandarnya mau jualan, korban-korban bisa beli, broker-broker ini pindah lagi ke sini. Retail-retail jadi buyback di harga atas. Seperti yang terjadi ya sebelumnya juga kan di atas sini, seperti itu. Jadi siklusnya terlihat masih sehat, masih sangat menarik saham ini. Dan satu hal menarik lagi, jadi menurut kami ini momentum yang menarik karena kita tahu selama 1,5 bulan terakhir, bahkan udah hampir 2-3 bulan, jatah manggung. Jadi kalau Anda udah lama di bursa, Anda tahu bandar di bursa kita tuh ada jadwal manggungnya. Jadi mereka bergiliran menggoreng sahamnya. Kadang-kadang bandar saham batubara, kadang bandar CPO, ada kadang bandar konglomerasi dan lain-lain. Dan kita sama-sama tahu sampai November lalu bandar yang kebagian jatah manggung adalah bandar supir angkot. Kita sudah tahu, tapi tentunya di bursa kita investor sukses, bandar, value investor bukan cuma satu orang yang mau menyerap duit dari investor retail. Nggak mungkin cuma supir angkot doang yang semakin hari semakin kaya, sementara bandar lain cuma diam nungguin dia beraksi. Nggak mungkin. Sekaya-kayanya dia, beliau juga harus ganti giliran ke bandar lain. Sama, itu makanya disebut jadwal manggung, karena analoginya ketika banyak artis, tetap aja meskipun artisnya hebat semua, mereka harus manggungnya gantian karena penontonnya itu aja. Begitu juga dengan bandar, korbannya itu aja. Nggak mungkin semua bandar bereaksi di hari yang sama, di waktu yang sama, nanti korbannya bingung, gue mau berkorban di saham yang mana nih, kayak gitu. Jadi sekarang sepertinya ada transisi jadwal bandar manggung lokal. Dan kalau kita lihat bandar value investor beberapa bulan lalu yang saham-sahamnya kompak digoreng bersamaan, meskipun secara fundamental mungkin itu perusahaannya berbeda ya kayak gitu, tapi semua digoreng bersamaan. Saya cukup excited, mudah-mudahan di akhir tahun ini juga ada jadwal ada aksi yang menarik dari bandar value investor yang menggoreng saham-sahamnya lagi. Dan karena sampai hari terakhir pun masih terus diakumulasi ya, sampai di harganya arah ini aja, artinya bandarnya belum jualan, artinya ya saya yakin besok harga sahamnya belum di ARB kan karena bandarnya belum jualan. Seperti itu. Terus hasil lain pooling yang menarik adalah
ini saya pilih saham-saham blue chip pilar IHSG. Yang paling banyak dipilih adalah saham ASI. Ini saham-saham yang sudah banyak investor lokal berkorban di sini. Ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom, dan Astra, dan paling banyak dipilih ternyata ASI. Hari ini ASI naik 0%, bandarnya bandar asing. Memang seperti dilihat di AI juga analisa secara bandar mulu ini bandar asing, cuma saya kebetulan nggak enak karena satu dan lain hal nggak bisa menampilkan grafik foreign flow karena nggak enak ke alumni foreign flow dari saham Astra. Jadi saya bahas secara bandarmologinya aja ya, karena secara bandarmologi juga sebenarnya bisa dianalisa saham-saham yang di bandari asing seperti itu. Jadi sepanjang minggu lalu, Senin sampai Kamis, bandar masih konsisten distribusi secara bandarmologi di saham Astra. Jadi Senin sampai Kamis lalu bandar masih distribusi. Hari Jumat kemarin bandar akumulasi besar di saham Astra. Dan kalau Anda lihat ini broker summary hari Jumat kemarin, top 3 buyernya AKZP dan BK yang borong, ya ini udah hampir 250 miliar mereka doang gitu. Mereka doang ini semuanya ditempati oleh broker yang digunakan oleh investor asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Hari ini bandar ada distribusi wajar di perdagangan hari ini. Hari ini Astra sendiri sempat naik, turun, dan di situ-situ aja. Tapi kalau dihitung dari tanggal 1 sampai 4 Desember di saham Astra, bandar masih dalam fase akumulasi. Jadi akumulasi hari Jumat lebih banyak daripada distribusi hari Senin ini. Jadi menurut saya ini lagi masa cooling down aja, mungkin untuk supaya para korban bisa siap-siap lagi dan berkorban lagi di kemudian hari, karena Desember masih panjang juga, nggak harus semua digoreng hari ini. Gitu. Itu saham yang pertama yang terpilih di pooling. Saham kedua saya pilih saham-saham komoditas yang sedang hot juga. Saya pilih, pilihannya Antam, MDKA, Bumi, BRMS, dan Inco. Dan ternyata yang paling banyak dipilih dari 1188 voters itu MDKA. Jadi kita bahas MDKA hari ini. MDKA harganya naik 1,9%. Ini gabungan bandar lokal dan bandar asing. Ada momentum menarik dari MDKA, yaitu hari ini harga emas cetak rekor tertinggi sepanjang masa. Tentunya kita beli MDKA nggak dikasih emas, itu nggak ada hubungannya sama emas. Cuma tentunya ini kecap yang sangat manis yang bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh bandar MDKA dan banyak bandar saham-saham lain yang perusahaannya jualan emas. Sahamnya sih nggak dikasih emas, nggak ada hubungannya sama emas, cuma perusahaannya jualan emas. Ini kecap ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Kalau kita lihat pergerakan bandar MDKA minggu lalu, bukan minggu ini, minggu lalu dari tanggal 27 sampai 1 Desember itu hanya ada akumulasi kecil. Kalau Anda lihat nggak ada indikasi akumulasi yang kuat. Dan kalau kita lihat versi AI-nya dianalisa, dia ada highlight sesuatu yang menarik, mengatakan ada peningkatan transaksi retail signifikan pada hari terakhir. Jadi ini 1 Desember kemarin investor retail tiba-tiba aktif di saham ini. Jadi mungkin karena euforia emas, kenaikan emas dan lain, tiba-tiba investor retail aktif. Dan tentunya retail aktif itu bisa bagus, bisa jelek. Kalau retail aktif membeli berarti jelek, berarti harga sahamnya akan turun, ARB berjilid-jilid. Tapi kalau retail aktif jualan tentunya bagus. Kalau hari ini kita lihat bandar akumulasi besar dan retail masih jualan besar. Ini salah tulis, retail masih jualan besar. Jadi untuk hari ini MDKA masih dalam kondisi bagus. Untuk hari ini seperti itu, retail masih jualan besar. Jadi ya masih bisa dipantau saham ini, walaupun hati-hati karena biasanya kalau saham udah rame itu untungnya susah. Lebih enak ikut pergerakan bandar yang sahamnya belum terlalu rame. Seperti itu. Yang ketiga adalah saham-saham yang berhubungan dengan teknologi. Pilihannya ada Arto, Beli, Buka, BBIB, BBHI, dan Agro. Yang paling banyak dipilih adalah Arto. Arto hari ini harga sahamnya turun 11,5%. Ini saham yang dibandari bandar lokal dan bandar asing. Kalau kita lihat minggu lalu bandar akumulasi besar. Bahkan kalau Anda lihat selama bulan November pun bandar akumulasi besar dari sudut pandang bandarmologi. Kalau sudut pandang foreign flow kita lihat terlihat jelas investor asing terus melakukan akumulasi di saham ini. Dan menarik juga adalah jadi sebenarnya saham ini kalau Anda lihat secara sistem foreign flow masih medium foreign power. Bagusnya itu high foreign power. Artinya apa ya, masih 50, belum terlalu
nggak terlalu mutlak saham ini dibandari oleh asing, makanya dibilang juga kan ini bandar lokal dan asing. Tapi yang menarik adalah indikator partisipasi asing, keaktifan asing dalam menggoreng saham ini naik dari bulan Agustus 12%, Desember jadi 24,5%. Doa saya tentunya saham ini asing terus aktif di sini dan terus aktif menggoreng saham ini bersamaan dengan bandar lokal yang jadi partner mereka. Dan banyak rumor-rumor startup mau exit dan lain-lain. Kalau kita lihat dari data bursa belum ada indikasi, belum ada laporan misalnya dompet karya anak bangsa jualan, metamorfosis ekosistem Indonesia jualan. Jadi startup tersebut belum jualan saham Arto meskipun harga sahamnya sudah digoreng tinggi. Jadi ini pun saham yang masih menarik di era bulan Desember seperti ini. Hari ini tentunya bagi yang belum punya sebenarnya indikator menarik karena harga dibanting secara kejam. Besok kemungkinan retail udah mulai takut, udah mulai mikirin buat cut loss dan mudah-mudahan momentum itu dipakai bandar buat akumulasi lagi. Karena meskipun harga dibanting kejam, distribusi asing pada perdagangan hari ini hanya distribusi yang kecil. Seperti itu. Jadi itu aja sih gambaran saya tentang Arto. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mengambil kesimpulan, dapat informasi berguna dari pembahasan-pembahasan ini dan silakan mau Anda beli, jual dan lain terserah Anda. Oke, sampai sini aja. Kalau ada punya pertanyaan, request dan lain-lain silakan tulis di kolom komentar. See you di next UBBM.